juga pemilik kampung Elor Adi Sumarmo dan juga Bapak Camat dari Ngemplak Boyolali. Dilakukan penyiraman supaya lebih segar, supaya ada pembahan. Komandan Lanut Adi Sumarmo yang pada hari ini diwakili oleh Puskapau, yaitu Pusat Operasi Angkatan Udara Adi Sumarmo, kepada Mayor Didi Hendrianto. Yang kemarin saya tanya sama Aki, ada 300 lebih manfaat dari daun kelor, dan itu penelitiannya berbentuk internasional ya Aki ya. Jadi bukan diakui saja di Indonesia, tetapi secara bukunya internasional. Jadi saran saya, semoga dalam acara Grand Opening Kampung Kelor semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mu'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdiyan bi rahmatika wasi'ah ya arhamar rahimin. Allah. Es krim kelor. Kalau es krim biasanya kita es krimnya cuma vanila, coklat, mentok-mentok maca ya. Belum ada es krim kelor. Lah ini ada es krim kelor Bapak Ibu ya. Es krim kelor nanti Bapak Ibu semuanya bisa coba. Tentunya para sahabat keloris, para leader komunitas di Solo Raya ada 25 orang, dan saya melaporkan beliau ini sama-sama penyuka dan pendukung kelor. Oleh karenanya disebut keloris, jangan salah melaporkan, keloris. Para sahabat wartawan, konten kreator dan awak media lainnya,
yang tentu akan memenuhi media sosial dengan siar revolusi nutrisi, menjadikan kelor sebagai asupan nutrisi bangsa yang mudah dan murah. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan untuk datang dan dukungannya selama ini. Sejak kami memulainya bulan November 2023 lalu hingga hari ini dan tentu harapannya hari-hari selanjutnya. Jujur, kalaulah Allah pemilik hidup dan kehidupan yang menghidupi kita semua ini tidak menggerakkan hati, pikiran, dan raga beliau-beliau ini, sangat mustahil lah saya bisa mendapatkan anugerah Kampung Kelor ini dengan segala kelebihannya. Mohon untuk tepuk tangan untuk beliau berdua. Saya sangat bersyukur itu dan menganggap Kampung Kelor sebagai anugerah Allah yang ajaib. Kan itu kemudian Pak Agus Yono saya ingat datang dan menawarkan peluang emas ini. Sebuah mutiara yang hanya perlu digosok untuk menjadi mutiara, siar propaganda penyadaran, penanaman dan pemampatan Taman Kelor bagi upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya generasi muda menjelang Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan lalu dan Bapak Ibu undangan yang dimuliakan, izin Hakim melaporkan bahwa Kampung Kelor ini adalah kelanjutan dari pusat pembelajaran Moringa Organik Indonesia di Blora yang sudah menginisiasi tanaman kelor sejak tahun 2010. Oleh karenanya, izin kami melaporkan, tadi sudah disebutkan MC bahwa kami sudah menjalin kerjasama dengan 300 lebih perguruan tinggi. Dan hari ini diwakili oleh 7 mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang selama 4 bulan ke depan. Ada-adanya mana ini? Ada ya, nanti disusul dan IPB, Unpad, UNES, Poltekkes, Universitas Siliwangi, kemudian ada Gunadarma dan lain-lain, dan tentu saja kami sangat menyambut jika ada institusi di Solo Raya ini yang juga ingin bekerjasama pelatihan. Dan magang di kami tidak bayar. Saya umumkan magang di kami tidak bayar. Mengapa dunia pendidikan di Indonesia tertarik dengan kelor, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN? Itu telah beberapa kali mengirimkan para penelitinya ke kami dan akan menjadikan Kampung Kelor ini, kemarin pagi saya melaporkan, sebagai laboratorium lapangan pemampatan kelor untuk food, feed, fertilizer, traditional medicine, dan natural cosmetic. Jadi Mbak boleh nanti belajar bagaimana membuat kosmetik berbahan kelor yang alami. Itu karena nutrisinya yang dikandungnya sudah tidak terbantahkan. Telah diverifikasi bahwa kelor memiliki 92 nutrisi, 100 senyawa aktif obat, dan bahkan kitab Ayurveda menyebut kelor mampu mengatasi 300 penyakit. Kitab Ayurveda, kitab kedokteran paling tua. Dan syukur alhamdulillah BPOM RI saat ini sudah mengakui kelor sebagai pangan dan tradisional, obat tradisional, sehingga alhamdulillah kami memiliki lebih dari 40 nomor izin edar untuk produk berbahan kelor dari BPOM. Dan jika ada UMKM di sini yang juga ingin, kami akan pandu sampai mendapatkan izin edar BPOM. Terakhir, kami mohon dukungan semua pihak untuk sama-sama menjaga dan mengembangkan Kampung Kelor ini sebagai aset juang revolusi nutrisi untuk menjadikan kelor sebagai asupan nutrisi bangsa yang diperoleh dengan mudah dan murah. Inspirasi memakmurkan bumi dengan cara yang mudah dan murah. Tentu dengan niat sebesar-besarnya bagi kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatian dan perkenannya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan hidup dan kehidupan kepada kita semua, menolong dan mempermudah terwujudnya apa yang kita cita-citakan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan pengelola Kampung Kelor Adi Sumarmo, Bapak Insinyur Aidudi Krisnadi. Matur nuwun sudah kami berkenan diundang, dan tentunya seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Syukur alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Pada siang yang penuh kebahagiaan ini, kita semuanya dapat hadir berkumpul memenuhi undangan dari panitia dalam kegiatan Grand Opening Kampung Kelor di Adi Sumarmo dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya yang pertama atas nama jajaran pemerintah Kecamatan Ngemplak, kami mengucapkan selamat dan sukses dan bangga yang tidak terkira atas launching
grand opening Kampung Kelor Adi Sumarmo. Tentunya ini sesuatu inovasi yang lain daripada yang lain, memberikan warna baru di Kecamatan Ngemplak, melengkapi berbagai macam destinasi yang ada di Kecamatan Ngemplak. Tentunya kami menyambut baik dan mendukung terkait dengan grand opening. Tepuk tangan untuk Kampung Kelor. Yang pertama dan utama tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita yang hadir di sini masih diberikan taufik hidayah berupa kesehatan, keselamatan sehingga dapat mengikuti kegiatan grand opening Kampung Kelor Adi Sumarmo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Sektor pertanian walaupun kontribusinya tinggal 20%, namun kontribusinya masih sangat penting terhadap perekonomian daerah. Antara lain sebagai pensuplai pangan ya Pak G. Jadi pangan semaju apapun suatu negara belum bisa menggantikan beras, jagung sebagai konsumsi pangan. Selain itu juga pangan-pangan yang lain termasuk ini dari daun kelor ini. Selain itu juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan, yaitu lapangan pekerjaan yang utama di kita di Kabupaten Boyolali, walaupun sudah industri, namun yang bekerja di sektor pertanian juga masih sangat banyak. Tanaman kelor dan hasil olahannya, dan juga nanti mohon izin mungkin juga petani-petani kita juga perlu diberikan edukasi, pelatihan, magang dan seterusnya. Nanti kami siap untuk bekerja sama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan sambutan komandan. Beliau mohon maaf berhalangan karena saat ini kegiatan dari beberapa hari cukup padat. Berikut kami sampaikan sambutan beliau sekaligus permohonan maaf tidak bisa hadir dan mohon pamit bagi Forkomincham Ngemplak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara grand opening Kampung Kelor Adi Sumarmo dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada pengelola Kampung Kelor atas dibukanya Kampung Kelor Adi Sumarmo. Teriring harapan semoga dapat menjadi alternatif tempat tujuan wisata edukasi bagi masyarakat di sekitar Bandara Adi Sumarmo maupun masyarakat sekitar lainnya. Untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa wisata Kampung Kelor ini merupakan salah satu potensi wisata di wilayah Boyolali yang mempunyai keunikan berupa budidaya dan pengolahan tanaman kelor yang dapat menjadi berbagai produk pangan sesuai dengan pemanfaatannya, sehingga dapat menarik perhatian orang untuk mengunjungi. Selanjutnya harapan saya, wisata edukasi Kampung Kelor ini akan semakin berkembang dan semakin menambah indahnya lingkungan sekitar Bandara Adi Sumarmo. Selain itu, dengan adanya taman wisata edukasi Kampung Kelor ini dapat meningkatkan wawasan, kreativitas, serta kecintaan kita terhadap alam dan budaya lokal. Marilah kita jaga dan manfaatkan fasilitas ini untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah sambutan saya. Teriring harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Surakarta, 6 Juni 2024. Komandan Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo. Chapter Tanda Bambang Junior Jatmiko Esos MM, Marskal Pertama TNI. Demikian sambutan dari komandan yang kami bacakan. Izinkan saya juga untuk menambahkan selaku Kapus Kopau menyampaikan selamat juga buat AG Dudi. Mudah-mudahan ini dapat mendatangkan manfaat, mendatangkan kemaslahatan umat. Saya selaku Kapus Kopau juga ingin menyampaikan bahwa lingkungan Lanut Adi Sumarmo, aset yang ada di Lanut Adi Sumarmo ini dapat menjadi atau dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, tidak menjadi lahan yang mangkrak.
Jadi walaupun kami selaku Kapus Kopau profit oriented itu memang kami perlukan, tetapi itu menjadi faktor, bukan faktor utama. Bagi kami faktor utama adalah keselarasan lingkungan. Oleh karena itu, walaupun sederhana karena saya di lingkup kerja Lanut Adi Sumarmo, bagaimana supaya lingkungan-lingkungan yang mangkrak ini bisa dimanfaatkan. Kalau kami mengandalkan supaya kami dapat profitnya banyak, kita tidak memperdulikan lingkungan, kasihan Pak masyarakat lingkungan sekitarnya. Dalam segala hal, mudah-mudahan dengan adanya Kampung Kelor ini dapat menjadi tujuan wisata sekaligus pembelajaran bagi generasi milenial maupun Gen Z. Kalau menurut saya pertanian itu bisa di lini manapun. Karena manajemen pertanian itu pasti akan manajemen keselarasan dengan lingkungan, keselarasan dengan alam. Jadi sarjana pertanian itu bisa dimanapun. Karena dia manajemennya memang manajemen pertanian yang melekat dengan alam, dengan kelestarian lingkungan. Tandai dengan penanaman bibit, ya. Saya punya filosofi kemarin malam saya habis belajar bahwa penanaman ini mengartikan pada mulainya dari nol. Jadi dari bawah tanah nantinya tumbuh akan semakin meroket seperti usaha dari Kampung Kelor ini, ya, bekerja sama dengan Puskopau Pusat Koperasi Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo. Semoga doanya juga semakin meroket, semakin lancar, bukan hanya profit, bukan hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tapi bermanfaat juga dari segi masyarakatnya. Dan juga dapat untuk mahasiswa terus menerus membantu memberikan edukasi, membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi lingkungan di sekitar. Terkhusus saya juga turut bangga karena ada mahasiswa magang yang juga telah merupakan implementasi pengabdian masyarakat, implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan di Kampung Adi Sumarmo. Baik, untuk penanaman bibit kelor dilakukan oleh Komandan Lanut Adi Sumarmo yang diwakili dari Puskopau Pusat Koperasi Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo oleh Mayor Lady Hedianto, dan juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dari Kabid Penyuluhan yaitu Bapak Gunawan yang didampingi oleh pengelola, pemilik dan juga pemilik Kampung Kelor Adi Sumarmo, dan juga Bapak Camat dari Ngemplak Boyolali. Dilakukan penyiraman supaya lebih segar, supaya ada pembaruan. Nyatanya juga sama, harapan saya nantinya di Kampung Kelor juga memberikan pembaruan untuk terkhusus untuk Kota Boyolali, lebih bersinergi lagi, lebih segar lagi, membantu masyarakat baik dari segi UMKM, ekonomi, baik dari segi mungkin lapangan pekerjaan, dapat membantu lingkungan sekitar nantinya untuk mempermudah dalam mencari tempat terbaik. Satu bibit sudah selesai. Media boleh menempatkan diri dulu biar lebih asik dan lebih bersinergi. Saya hitung ya Bapak ya, saya hitung dalam hitungan 100 sampai 1. Oke, 3, 2, 1. Baik, resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tepuk tangan dan kami ucapkan selamat kepada Kampung Kelor Adi Sumarmo resmi telah dibuka. Dan luar biasa, kami telah ingin mengundang untuk seluruh narasumber untuk foto bersama. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media semua. Kelor ini adalah program kami Lanut Adi Sumarmo melalui Puskopau dengan mitra. Kami berupaya menggandeng mitra yang bisa berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan ini dulu adalah lingkungan yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Maka dengan berpikiran untuk melestarikan lingkungan, juga untuk menjaga aliran sungai, kita berkolaborasi dengan mitra yaitu Bapak AI Dudi yang bergelut dalam usaha pertanian khususnya kelor. Sehingga harapan kami Lanut Adi Sumarmo ini melalui mitra dapat berkontribusi bagi lingkungan masyarakat, dalam hal ini lingkungan alam dari
Boyolali yang mempunyai trendsetter atau mempunyai ikon pertanian. Sehingga dengan harapan kami dengan adanya Kampung Kelor ini bisa menjadi sarana edukasi bagi generasi-generasi muda untuk lebih mengenal tentang arti pentingnya kelestarian alam, arti pentingnya menjaga alam untuk keselarasan lingkungan hidup bersama. Dan dengan adanya Kampung Kelor ini membuka peluang bagi seluruh perguruan tinggi, baik yang ada di wilayah Solo Raya maupun di seluruh Indonesia, untuk mengadakan baik itu sifatnya studi banding atau pembelajaran atau pelatihan dan lain sebagainya, khususnya tentang kelor. Karena kelor ini di samping sebagai tanaman obat, kita tahu juga bisa menjadi produk konsumsi makanan, juga bisa untuk menjadi produk kosmetik dan lain sebagainya. Hal ini adalah selaras dengan program pemerintah bahwa kita harus mengeksplorasi dan mengembangkan produk-produk dari dalam negeri. Karena seperti kita ketahui, sumber daya alam kita termasuk dalam hal ini pertanian itu sangat luar biasa. Bahkan dari 80% tanaman obat yang ada di dunia ini adalah dari bahan bakunya adalah tanaman-tanaman tropis yang berada di Indonesia. Ini adalah satu langkah yang positif, mudah-mudahan ini dapat disambut oleh masyarakat dengan baik, sehingga ini dapat menjadi komoditas produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lingkungan dan juga dapat mengembangkan bisnis-bisnis obat herbal yang disertifikasi oleh BPOM berikut sekaligus dengan paket latihannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap ini menjadi cikal bakal sehingga di wilayah-wilayah akan timbul juga mungkin bukan hanya Kampung Kelor tetapi semua kampung-kampung yang berorientasi pada pertanian. Demikian dari kami. Hari ini kita dari grand opening Kampung Kelor di Kampung Wisata Aji Sumarmo. Apa aja yang dalam acara ini? Dalam acara ini tadi ada penanaman bibit, mencicipi makanan resto Kampung Kelor. Mungkin ada harapannya seperti apa? Kedepannya semoga Kampung Kelor bisa jadi pusat pembelajaran bagi generasi muda yang ingin belajar akan pertanian atau yang ingin mencari tahu khasiat atau fungsi kelor itu sebenarnya untuk apa. Tidak menambahkan apa yang Ya, sebetulnya Aki hanya mewujudkan mimpinya Mas Oli. Memang benar bahwa sektor pertanian itu kurang diminati anak muda. Itu sebetulnya tidak murni salah mereka. Pertama, mereka tidak diberi tempat untuk mereka belajar bagaimana mengkonversi pengetahuan pertanian itu menjadi sumber nafkahnya. Nah, salah satunya contohnya misalnya mereka hanya diajari tentang bagaimana on farm, tapi tidak diajari bagaimana off farm, tidak diajari bagaimana mengemas, mendesain kemasan dan menjualnya dengan sangat efektif di media sosial misalnya. Nah, jadi Mas Aulia ini ingin salah satu contohnya dengan komunitas kelor itu mulai dari pembibitan, pemanenan, pengolahannya menjadi 150 macam produk sampai ke link penjualan baik di dalam maupun di luar negeri. Itu yang diharapkan ini menjadi media, menjadi tempat. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hanya menyalahkan anak muda kok tidak suka pertanian. Nah, jadi kita coba menjembatani sebetulnya pertanian itu sangat menarik, sangat potensial untuk menjadi sumber nafkah. Sangat potensial untuk dibanggakan sebagai sebuah profesi anak muda. Hanya tinggal bagaimana kita memberikan informasi kepada mereka dari A sampai Z itu betul-betul mulai dari mengolah tanah sampai menerima uang di rekening banknya gitu. Jadi harus full, harus total, nggak bisa separuh-separuh, nggak bisa separuh-separuh.